Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Alhamdulillah, saudara sekalian, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan kita taklim sampai bisa. Mudah-mudahan taklim kita, pertemuan kita senantiasa diridhoi dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwah hasanah kita baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga para sahabat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan dakwahnya dan termasuk orang-orang yang insyaallah di akhir nanti yang akan diakui dan mendapat dari baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada malam hari ini, mari kita awali sama-sama baca Al-Quran bersama ala dinya wa ala kulli tasalah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Saja kita lanjutkan tahsin tilawah kita. Sekarang surat 17 ya, Al-Isra ayat yang ke-28, ujung atas sebelah kanan ya. Wa imma ya, depan. Al-Isra ayat yang ke-28. Ya, ujung atas sebelah kanan. Ya, udah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tu'ridanna 'anhum ibtigha'a rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysura. Coba ajum wa imma ya, Kapri.
Ya, hewan. Anhum mubtigha tekan mir rabbika ya ya Baik, lanjut ya. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura. Ini mana? Ada mana? Ya, boleh. Ya, orang. Wala taj'al yadaka maghlulatan kullal basti fataq'uda ya ya enggak panjang kannya wala taj'al yadaka maghlulatan Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ayo. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u. Gunanya kurang tahan. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna rabbaka
إنه كان بعباده خبيرا بصيرا Jom, inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ya, baik. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Ya, Iman. Inna rabbaka yabsutu panjang. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tanya enggak panjang. Inna rabbaka panjang. Inna rabbaka langsung. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basyira. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basyira. Ya, ya. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khitaban kabira. Inna qatlahum hit'an inna qatlahum kana hit'an kabira. Inna qatlahum kana hit'an kabira. Ya, jawablah. ولا تقتلوا أولادكم
panjang auladakum wala taqtulu qalqalah wala taqtulu أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قولهم كان ya Pak Iman ولا wala taqtulu ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم panjang wa iyyakum وإياكم langsung nahnu narzuquhum wa iyyakum ini panjang nahnu narzuquhum wa iyyakum Inna qablahum kana khita'an kabira khita'an Inna qablahum kana hit'an kabira iya ya Pak ya Wala taqtulu awladakum khashyata ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياكم إن قتلهم كان ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا وساء سبيلا misalnya ya perhatikan mat wajib muntasil dimarahkan wasa'a sabila Ba, jumlah ya Bapak langsung wala taqrabuz kalau ada tasdid zanya langsung dihentakkan tahan wala taqrabuz zina ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
Jadi yang panjang wasa asabila. Wasa hanya nggak panjang. Wasa asabi jangan wasa aja nggak dapatnya. Wasa panjang wasa ini markat. Wasa damat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Wasa asabila. Wasa asabila. Ya, kemudian punya panjang innahu kana fahisha. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Isra sampai ayat ke-32. Mudah-mudahan ayat yang kita baca, yang kita dengar, insyaallah akan memberikan syafaat buat kita, ya, terutama di dunia dan di akhirat nanti. Ya. Baik sekalian, sekali lagi mari kita memotivasi terus untuk meningkatkan kemampuan tilawah kita, ya, karena sekali lagi beda antara orang yang bacanya mahir dengan yang terbata-bata, itu pahalanya berbeda. Dan sekali lagi tilawatul Quran itu bagian rangkaian kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata pahalanya itu bukan per kalimat tapi per huruf. Ini yang harus kita jaga stamina, ya, untuk rajin baca. Karena siapapun di antara kita, ya, kalau misalnya kita rajin tilawah, rajin membaca, memahami, mengamalkannya, sudah pasti, ya, Quran akan memberikan hudan kepada kita, ya, hidup kita terarah di dunianya, ya, sesuai dengan konsep Al-Quran. Dan di akhirat nanti Allah akan memberikan syafaat buat kita yang rajin membacanya. Maka salah satu amalan yang bisa mendatangkan syafaat adalah dengan tilawatul Quran. Nah, jadi perkara tilawah ini tidak cukup sekedar bisa baca, tapi juga harus sampai tartil, memperbaiki terus bacaan kita. Artinya ini yang harus kita jaga, gitu, semangat untuk membaca, belajar. Apalagi kita kan, ya, seminggu sekali paling setengah jam kita niatkan untuk belajar i'tikaf di masjid, maka pahalanya insyaallah luar biasa banyak yang akan dapatkan. Baik, ada yang tanyakan bacanya enggak? Kayaknya enggak ada surat atau ayat yang gharib, ya. Dan sekali lagi masih panjang pendeknya, makhrajnya yang memang butuh banyak berlatih, ya. Latihan dan tadi, ya, hal-hal yang tadi kelihatannya masih kurang pas, diingat-ingat. Nah, kemudian ketika berhadapan dengan kalimat yang sama, bacaan sama, kalau udah terbiasa diingat kesalahannya, maka tidak akan terulang. Ini salah satu keutamaan orang yang membacakan tadi. Kalau salah tandain, oh enggak, ini kurang panjang, oh ini kurang matnya, atau ini kurang ikhfanya, ya, idghamnya, seperti itu. Ada yang tanya enggak bacaannya? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi kita akan sedikit mentadaburi, ya, ayat yang kita baca bersama. Ini ada beberapa ayat yang barangkali kalau kita paham,
kita merenung, mudah-mudahan kita semakin yakin, semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam surat Al-Isra ayat yang ke-31 kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Jadi kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kata Allah, wala taqtulu, janganlah engkau membunuh ya, auladakum, yaitu anak-anakmu, khasyata imlaq, karena takut ya miskin. Jadi ini bab masalah rezeki. Jadi Islam melarang, mengharamkan seorang tua, ayah atau ibu itu membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Tidak boleh. Ini ya artinya tentunya membunuh ini kan hal yang memang sudah ada ya dari zaman. Kalau dulu bedanya, kalau dulu Nabi Musa, zaman Nabi Musa kan Fir'aun belum membunuh anak laki-laki kan. Kalau ada lagi yang kalau Nabi Muhammad dulu membunuh anak perempuan kan, malu kan. Tapi babnya kan kalau Nabi zaman Al-Quran kan karena takut emang dia para apa namanya peramainya akan lahir laki-laki membunuh Fir'aun gitu kan. Kalau zaman Nabi Muhammad, ya kenapa malu punya anak perempuan, aib ya. Perempuan itu kan lemah, gak bisa berperang. Itu alasan orang-orang jahiliyah dulu. Nah sekarang ini kadang-kadang bukan belum lahir aja udah dibunuh, banyak kan aborsi gitu kan. Itulah membedakan berarti apa, jahiliyah sekarang lebih bahaya daripada jahiliyah dulu. Kalau dulu Nabi Musa udah lahir baru dibunuh, ya Nabi Muhammad juga begitu. Tapi sekarang banyak juga ibu-ibu yang membunuh anaknya belum lahir di janinnya dengan alasan tadi, mungkin karena faktor perzinahan atau yang disayang kalau orang suami istri yang sah, karena takut tadi rezeki, takut miskin, itu nggak boleh dalam Islam. Ya, kalau belum 4 bulan, apa namanya, kalau apalagi kalau sudah lebih 4 bulan sudah di depan ruh. Apa artinya orang yang beriman tidak akan melakukan hal itu? Kenapa hukumnya dosa besar? Jadi Allah melarang wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, termasuk orang sekarang banyak anaknya apa dikit-dikit kan, 1, 2 gitu kan. Nanti takut rezekinya, takut ini nggak boleh sebenarnya. Karena kan rezeki itu urusan Allah, bukan kita. Jadi kalau kita masih mampu, yakin, ya masih muda, nggak apa-apa, gitu. Minta sama Allah, ya gitu. Karena kata Allah apa dalam ayat selanjutnya gitu kan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya Allah itu menegaskan, nahnu kami, Allah maksudnya, yang berikan rezeki kepada yang mereka gitu. Jadi bab rezeki itulah Allah yang menjamin. Jangankan manusia, binatang melata pun Allah sudah jamin rezekinya. Dan kalau bicara rezeki itu kan bukan sekedar berupa materi kan, rezeki itu kan bukan berupa materi. Ya, rezeki itu kan sesuatu yang menyenangkan kan, rezeki itu sesuatu yang menyenangkan, yang menenangkan hati kita. Apa misalnya, ya orang punya uang banyak udah tenang kan. Nah, kita sehat juga rezeki, gitu. Bisa memandang, melihat, mendengar rezeki. Betapa banyak kalau kita di rumah sakit kan, orang uangnya banyak, nggak ada gunanya. Misalnya harta, kalau apa, makanan pun nggak bisa masuk dalam tubuh kita. Ya. Sehingga anak kalau sakit, wah nggak ada gunanya harta. Makanya apa? Jadi jangan dinilai rezeki itu berupa materi, ya. Bisa melihat, bisa ya. Dan Allah juga menguji orang macam-macam. Ya, adik saya katakan tadi datang itu istrinya sakit setahun stroke. Tapi emang rezekinya banyak, gampang adik saya itu, adik sepupu. Ya usahanya banyak, apa mudah rezekinya, kan. Kemudian ya
mobil, punya kontrakan banyak. Tapi tadi kalau ya Allah Maha tahu, dikasih ujian juga memang kebutuhan hidupnya untuk rehat katanya tinggi. Dirinya sakit, istrinya sakit gitu kan. Ya sepantaran saya tuh kan. Ya Allah juga menguji. Sehingga banyak pantangannya, makanannya kalau ya beda-beda kan gitu kan. Ya, orang tidak ya hartanya melimpah, tapi ternyata Allah juga mencabut kenikmatan yang lainnya. Makanya kita nasihat itu luar biasa, rezeki yang bisa ngaji begini rezeki, ya bisa ke masjid itu rezeki nikmat, gitu kan. Betapa banyak orang sehat, seger nggak ke masjid kan banyak kan. Maka alhamdulillah kan rezeki itu sesuatu yang sebenarnya tadi dengan rezeki itu kita bisa menambah tadi ya, syukur kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah itu yang penting. Nah, nanti juga banyak orang yang kasih rezeki tapi tambah kufur juga banyak kan. Maka Allah azab kan la in syakartum la azidannakum wa lam kafur wa in kafartum min adzabi. Betapa banyak orang yang kasih rezeki bukannya bersyukur malah semakin kufur kepada Allah, terus istidrat. Allah ulur tuh orang itu rezekinya banyak udah nggak pernah sholat, nggak pernah ke masjid banyak kan. Itu hati-hati itu istidrat. Jangan kita kemudian gara-gara kenapa nggak ke masjid tuh jangan itu. Hati-hati kalau orang dikasih kemudian rezeki itu kemudian dia tidak tambah taatnya itu bahaya itu celaka. Maka yang benar tapi semakin dapat nikmat banyak semakin taat kepada Allah. Itu baru ya apa namanya rezeki yang berkah yang membawa ketaatan. Kembali tadi rezeki itu kata Allah pernah narzuquhum ya iya. Jadi kamilah ya Allah yang telah beri kepada mereka ya itu kan kepada kami. Inna qatlahum kana qit'an kabira ya. Karena kata Allah apa ya membunuh mereka itu sungguh satu dosa yang besar. Ya, hati-hati itu. Ada kisah dulu kan Garut pernah tertimpa itu kan Garut aku yang pernah banjir bandang ya. Itu tahun berapa ya? Itu ada kisah ada mahasiswa yang ketika ada banjir bandang itu datang ke sana ke Garut itu. Ternyata apa? Kalau bicara teori kampung itu jauh dari kali dari kenapa air melimpah kampung tersebut gitu kan. Jadi ketika ada mahasiswa yang apa namanya relawan ya datang ke sana mengevakuasi orang yang kena banjir bandang tersapu kampung tersebut. Ternyata ketika itu dia datang ke sana banyak mayat kelimpangan bayi anak-anak. Rupanya ya karena dia bukan bagian mengevakuasi mayat, dia lapor ke relawan dan teman-teman dari relawan banyak. Rupanya ketika itu ada seorang bapak yang umurnya sekitar 60, 65. Dia masih keadaan lemah, ya duduk, hampir sama mahasiswa tadi ya. Nah, kemudian apa? Ya, dia nanya apa yang bisa kami bantu dengan kakek-kakek tadi dengan kakek itu ambil minum baru dia segera minum dia cerita itu kan. Ternyata apa? Ya dia cerita bahwa di kampung ini ya walaupun jauh dari kota itu kemaksiatan merajalela perzinahan di mana-mana dengan orang aborsi buang di kali itu hal biasa di kampung sini gitu kan cerita bahwa tadi gitu. Jadi ternyata perzinahan bukan hanya di kota di kampung pun kampung sini itu buang bayi itu udah ya hal biasa orang di situ aborsi di bidang-bidang kampung situ. Maka wajar kalau Allah kemudian coba lihat deh itu debat kali jauh kenapa tumplak kemari gitu kan padahal kan secara teorinya nggak mungkin gitu. Ya ini kan skenario Allah untuk tadi apa namanya membinasakan karena perbuatan tadi membunuh anak bayi yang nggak berdosa perzinahan merajalela itu pengakuan seorang kakek tadi ya, kenapa kekurangan ustadz di sini nggak ada yang nonton warganya ya, sehingga begini terjadi. Itu pernah di tahun berapa tuh mahasiswa yang cerita dalam memorinya dia itu yang belum cerita itu apa dampak langsung azab dari Allah karena perbuatan sini
Karena orang itu cerita kan dalam hadis itu kan kalau ada berbuat zina nih 40 rumah sekitarnya kena apa azab dari pelaku zina itu. Ya kan ke kanan 40 rumah apa depan belakang. Jadi makanya kita harus jaga lingkungan kita jangan ada perzinahan. Kenapa? Nah ada kita nanti kalau membiarkan perzinahan. Itu yang kemudian ayat selanjutnya kan dalam ayat tadi wala taqrabu zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu tadi mendekati zina. Zina itu jangan melakukan dekat aja nggak boleh. Kalau zina itu ternyata apa? Islam sudah ini apa namanya? Mencegah jangan berbuat zina. Apalagi berbuat zina, mendekati aja nggak boleh kata Allah gitu. Apa yang mendekati zina itu? Ya bisa pacaran, ya kan? Atau Allah sekarang nih yang kita mohon maafnya punya HP itu kan hal-hal yang kadang banyak kan konten-konten yang ya tentang apa pornografi, pornografi itu kalau kita nggak punya benteng iman, wah udah kita kan mata kita nggak terjaga tuh. Hal seperti itu zina juga itu zina mata namanya. Itu bahaya gitu, makanya mohon sama Allah. Kalau kita nggak punya iman tadi, wow lihat hal-hal itu. Kalau udah kecanduan itu bahaya. Ya, jadi itu zina. Jadi diantara tadi zina mata kan kata Nabi zina itu zinanya mata melihat, ya kan? Zina tangan memegang, zinanya kemaluan berhubungan. Jadi jangan dikira zina itu hanya benda fisik, karena mata bisa bersih. Ini yang berat hari ini ya, banyak perempuan-perempuan juga banyak kabar itu zina mata. Kalau kita kemudian hatinya itu berlebihan, jelas perlunya apa? Benteng diri dan dengan iman. Karena kita nggak mungkin di luar tutup mata nabrak gitu kan. Dan kita kan paling benteng iman kita. Ketika ada hal tidak halal kita palingkan, kita tundukkan. Ini yang bisa kita lakukan ya, dalam hal menghindari perzinahan mata. Kalau di HP segera diganti, jangan kemudian ayo dicari-cari dengan alhamdulillah. Ini anak-anak kita terutama juga nih yang SD, SMP kan. Kalau kita tidak kasih pemahaman, ya bahaya mereka gitu kan. Narkotik melalui mata ya, karena bukan hanya sekedar narkotik yang adiktif yang itu ternyata mata ini narkolema sekarang. Ya, jadi yang harus kita perhatikan. Baik, jadi intinya dari ayat ini pertama tadi kita menegaskan ya kita Islam melarang kita membunuh anak karena takut miskin. Karena bicara rezeki adalah Allah yang menjamin. Jadi kalau kita masih dapat rezeki masih hidup terus tuh. Nanti kalau udah mati baru tandanya udah putus rezekinya jatahnya. Itu. Yang kedua tadi ayat yang melarang kita melakukan perbuatan zina. Mendekati aja nggak boleh, apalagi melakukan zina. Tadi ya dosanya besar sih. Ya, Nabi ya dan ya Allah dan Rasulnya mengingatkan kepada hambanya jangan melakukan. Karena tadi ya dosanya besar. Wasa asabila ya kata Allah adalah jalan yang buruk zina. Maka kita mohon sama Allah agar kita tetapkan hati kita dalam iman ya muqallibul qulub tabit qalbi ala dini. Wahai Allah yang membuat hati kita kokohlah hati dalam iman. Rada bisa menentangi zina adalah iman masalahnya. Kalau orang berzina pasti nggak punya iman tuh. Kalau yang berzina mabok sudi tadi imannya sedang nggak ada ya, maka dia melakukan kemaksiatan. Karena teori kalau punya iman kan dia yakin ada Allah Maha melihat. Oh astagfirullah jangan gitu. Bahasanya ada remnya ngingetin. Itu kalau mau iman begitu. Walaupun dia ada kesempatan melakukan dosa, dia takut sama Allah. Astagfirullah. Itu tanda orang punya iman. Maka kata Nabi kalau orang melakukan zina, iman udah nggak ada. Yang zina, yang melakukan apapun, karena tadi imannya bermasalah. Baik, waktu sudah isya ya. Saya mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi
dan ayatnya kita tadabbur sekaligus, mudah-mudahan ini memberikan pemahaman kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sehingga Quran ini benar-benar sebagai hudan, petunjuk buat kita semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebentar. Baik, cukup ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan bertulis alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.